Kesan saya di sini cukup senang dan harapan saya bisa dapat belajar mandiri. Ini sip. Ya, lanjutnya. Ayo lanjut biar semuanya kebagian. Nama saya Munajati Hasan, anak dari Bapak Dani, Blok J21. Kesannya terbuka, di sini terbuka, dan harapan saya bisa gimana ya, masaknya lebih seru. Pengen masak. Oke. Yuk lanjut. Kenapa nama saya Muhammad Sarwaza, anak dari Pak Simaun, Blok I nomor 4. Kesan saya di sini cukup senang. Harapannya? Harapannya attitude-nya tetap terjaga. Attitude itu apa ya? Tingkah laku. Ayo lanjut. Nama saya Mujadid Nafi Akram Purwanto, anak dari Bapak Hendra. Saya ada di Blok B nomor 6. Kesan saya di sini ya lumayan senang, puas, dan banyak serangga. Banyak serangga. Harapan saya nanti saya bisa camping di tempat yang tua kayak gini. Ya. Terima kasih. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Selamat datang buat pemuda ini. Berapa ini? 7 5 serangkai. Ayo. Siapa yang tadi mic-nya dari mana? Oh iya. Ayo. Ayo coba. Nama saya Syafianan Muzaffar dari Bapak Suharyanto, Blok F2. Kesannya? Ayo, cepat ya. Kesannya senang atau sedih? Harapannya? Menjadi lebih baik. Ya, sesuai tema kita ya, langkah bersama. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Perkenalkan, nama saya Fikri Pradipta, anak dari Pablo Muharram, Blok R3. Kesannya seneng sih sama ceria. Harapannya? Harapannya bisa lebih bertanggung jawab, lebih dari yang sebelumnya, terutama saya sebagai laki-laki. Kayak mau nikah aja. Ayo lanjut. Dari mana mic-nya? Ayo. Udah kelihatan kamera, lihatin dulu. Nah, Saya dari Blok. namanya siapa tadi? Ya, nama saya Raditya Anak dari dari Blok D5, anak Kodim. anak korban. Kesannya? Kesannya senang. Senang. Harapannya? Ya, terima kasih. Yuk lanjut. Pakai kuat. Ayo. Perkenalkan, nama saya Askar Syabadi, Blok B21, anak Bapak Joko. Coba siapa? Kesannya? Joko. Coba siapa? Oh, Joko Susilo. Tahu gitu kan. Coba banyak nih kata.
bisa menjadi lebih baik dan bertanggung jawab sebagai ketua. Alhamdulillah. Ini ketua kita ya, ketua panitia dari lanjut yuk. Perkenalkan, nama saya Bagas. Kita Mutaki. Keren ya. Ternyata suaranya tegas ya. Anak dari Padarmawa. Kesan Blok I24. di dua. Kesan senang sedih takjub Senang. harapan ikut biar tahu caranya camping gitu. Ayo harapannya. Agar bisa menjadi menteri. Ya, makasih. Kita laki-laki dulu ya. Ya. Ayo Laki-laki saya kenalan ya. selesai. Ayo belum. Nama. Perkenalkan, nama saya Wardan Habibi, blok B17, anak dari Bupati Timin. Kesan saya mengikuti Pankim ini senang, dan harapan saya bertanggung jawab agar bisa menjadi pemimpin. Masya Allah. Ini calon penggantinya Aska kayaknya nih. Yuk lanjut. Yang senior itu di belakang di ujung. Senior. Ayo. Ayo Danang. Ayo. Ngomong mic-nya di situ yuk. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Ustadz Mudon, dan yang saya hormati Ketua RT 5 Perumahan Batara Bapak Teddy, dan yang saya hormati untuk penanggung jawab acara yaitu Bapak Enda, untuk meramaikan acara ini, yang terutama untuk anak-anak di Batara. Saya juga senang. Kesan saya itu senang agar bisa anak-anak di Batara tuh kumpul, bisa sama-sama kayak gini. Dan untuk harapan kedepannya anak-anak Batara itu agar bisa belajar hidup mandiri. Mungkin ya dari umur sekarang ada yang berpikir hidup mandiri masih anak-anak gitu kan, tapi untuk pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa kumpul bareng, bisa yang namanya senang-senang gitu kan. Di sini ya ada baiknya juga, ambil sisi positifnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah namanya tadi siapa? Ya, nama saya Danang Priambodo, ya mantan ketua pemuda. Cukup dulu ya. Nanti yang belum kenalan dilanjut setelah acara ya. Silakan acara saya kembalikan ke MC. Baik, kita sambut Kak Firdaus untuk menemani kita ya, memberikan ilmu-ilmunya. Selamat datang Ustaz. Mohon maaf Ustaz, tempatnya semi-semi terbuka. Silakan Ustaz. Tadi kebetulan ada layaknya sudah. Cuman qadarullah kena angin terus sobek Ustaz. Iya, ini lagi dibawa ke penjahit. Berarti segini aja ya. Ya, benar. Bawa alat tulis ya? Bawa alat tulis? Enggak bawa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Salam kita hormati Ustaz Abdul selaku Wakil Kadim atau pimpinan dari Masjid apa? Darul Muttaqin. Rumahnya orang-orang bertakwa. Insya Allah teman-teman juga semua ya.
kemudian yang sama-sama kita hormati Pak RT dan tokoh masyarakat lainnya, dan tentu saja para bapak-bapak ibu-ibu yang memfasilitasi kegiatan yang luar biasa ini ya. Ini nggak disuruh Kang Deddy Mulyadi kan nih? Kalau mau Kang Deddy Mulyadi harus pakai baju tentara ya. Nah gitu, panitia juga baju tentara gitu ya. Baik teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, perkenalkan nama saya Firdaus ya. Karena banyak interaksi sama anak remaja, jadi disapanya dengan Kak ya, Kak Firdaus ya. Nah ini teman-teman remaja masjid juga banyak gitu ya, di RT juga banyak, jadi panggilnya lengkap Kak Firdaus, jangan dipotong Kak Fir. Kak Fir. Kalau murid-murid saya di sekolah suka iseng manggilnya Kak Fir ya. Khawatirnya jadi ini apa, kata-kata negatif ya, itu harus kita hindari. Kalau kata orang doa gitu ya, nggak mau saya gitu ya. Baik teman-teman semua, ini tempatnya cukup gimana? Nyaman, sejuk, panas, apa-apa? Tempatnya gimana teman-teman? Adem ya, adem, alhamdulillah ya. Kemudian sudut mata memandang, teman-teman lihat hijau-hijau ya, ada bukit, ada pepohonan, ada rumputan ya. Ketimbang di rumah ya, memandang kemanapun isinya bisa jadi tembok, bosen lihatnya HP ya. Baik teman-teman, yang SMP boleh angkat tangan. Yang SMP oh banyaknya yang cowok ya, SMP ya. Kalau yang SMA ya. Kalau yang udah lulus SMA, mungkin ada yang mahasiswa, ada yang bekerja, ada yang lagi jadi. Oh alhamdulillah ya. Teman-teman semua ya, di pertemuan yang cukup nyaman ini ya, nyamankan diri teman-teman ya, sehingga khususnya di materi saya dulu ya, teman-teman tetap bisa menjaga konsentrasinya, menjaga fokusnya ya, karena di zaman sekarang ini tantangan di usia teman-teman tuh adalah masalah fokus, masalah konsentrasi ya. Kalau dari usia, teman-teman tahu nggak dari usia? Kalau usia 1 tahun berarti kemampuan dia untuk fokus 1 menit. Usia 2 tahun 2 menit. Usia 3 tahun 3 menit. Teman-teman yang minimal SMP berarti kan usianya 13 atau 12, berarti 12 menit. Oke. Kemudian bertambahnya usia, dan rata-rata di sini teman-teman juga banyak SMA ya, 16-17, berarti kemampuannya harusnya sudah 17 menit bahkan lebih. Ciri orang fokus tuh gimana sih? Ciri orang fokus tuh memperhatikan, diem, menyimak. Nah, ciri orang yang nggak fokus salah satunya nih ya, gampang jenuh, nggak kuat bertahan memperhatikan, akhirnya iseng, akhirnya ngobrol, akhirnya bercanda, akhirnya asik sendiri. Nah itu, kalau saya pernah ketemu di sebuah sekolah nih teman-teman ya, saya pernah ketemu di sebuah sekolah nih ya, ini saya tes langsung ya, anak SMP kelas 8, berarti usianya berapa? Berapa? 14, 15 ada ya. Nah, waktu saya ketemu mereka nih, acara seperti ini belum saya uji ya. Waktu saya merhatikan aja kok ini kayak sebentar ya fokusnya ya. Terus saya bilang diam lagi,
jalan gaduh lagi gitu ya. Akhirnya saya uji, saya pakai stopwatch ya. Oke, teman-teman semua diem. Saya pencet stopwatch. Berapa lama kamu sanggup diam menyimak? Dan itu bahkan saya nggak ngomong sama sekali. Saya cuma ajak mereka diam. Saya pencet. Udah ada yang resah. Udah ada yang nggak bisa diam. Kalau saya bilang diam, mereka masih bisa bertahan sekitar 5 menit. Tapi ketika saya bicara, mereka nggak mampu bertahan lebih dari 3 menit. Padahal usianya sudah 14 tahun ke atas. Berarti kan ada persoalan. Ya, berarti di usia teman-teman salah satunya itu gampang banget jenuh. Gampang banget bete. Gampang banget bosen. Gitu gak teman-teman, ngerasain gitu gak? Iya kan? Iya. Karena teman-teman boleh santai ya, tapi simak ya. Karena teman-teman ada yang mau catatan, silahkan catat ya. Karena durasi kita panjang, khawatirnya nggak ada yang diikat apa yang teman-teman dapat ya, sehingga menguap gitu saja. Apalagi pertemuan ini teman-teman akan makan waktu sampai besok, betul ya? Oke. Jadi gini, kenapa teman-teman itu gampang sekali bosen ya? Di otak ada istilahnya tuh, ini bukan gangguan sih sebetulnya, ini juga bukan kelainan, tapi ini kondisi ya, kondisi anak-anak zaman sekarang, anak-anak generasi alfa. Tahu ya generasi alfa ya? Iya. Kalau punya duit mau jajan ke Alfa gitu ya. Bukan. Ya, generasi Alfa tuh generasi paling cerdas dari masa-masa sebelumnya. Maaf ya, ayah bunda kamu kalah cerdas sama kamu. Ya, ini kata guru saya nih. Ya, itu otak teman-teman generasi Alfa itu prosesornya lebih canggih daripada prosesor otak orang tua teman-teman. Lebih canggih. Kenapa? Karena teman-teman meresap informasi itu cepat, banyak. Karena kenapa? Media informasinya udah luar biasa. Cepat, banyak. Kalau zaman sebelumnya ya, itu prosesornya lemah banget. Informasinya dikit ya, nerimanya bisa jadi lambat. Tapi generasi-generasi termasuk saya itu orangnya nggak gampang bosan, nggak gampang bosan. Nah, kamu cepat banyak. Nah, ada satu kondisi di otak namanya popcorn brain. Apa namanya? Popcorn brain. Nah, popcorn brain ini ya, itu kayak teman-teman kalau pernah bikin popcorn sendiri ya, itu teman-teman taruh di wajan, itu nanti dia akan apa meletak. Iya, yang tadinya jagungnya seperti biasanya, sekarang dia jadi putih meletak gitu ya. Nah, di otak itu bisa ada kondisi namanya popcorn brain. Berarti ada kondisi otak kamu tuh itu ilustrasi ya, bukannya otak kamu jadi meletak, bukan ya. Jadi di otak kamu tuh seperti ada sesuatu yang meletak. Kenapa? Kalau zaman kami itu normal-normal aja, mendapat informasinya juga normal-normal aja. Tapi kamu cepat dan banyak, bahkan informasinya itu udah advance namanya, udah jauh. Bahkan informasi itu harusnya belum anak seusia kamu mendapatkannya. Bahkan informasinya itu harusnya anak seusia yang di bawah kamu belum mendapatkannya, tapi mereka sudah mendapatkannya, sehingga terjadi popcorn brain. Nah, ciri popcorn brain itu ya, contoh nih, karena dia akan mempengaruhi area emosi kamu ya. Contoh, dulu waktu zaman kami nih, orang tua kamu ya, itu kalau seneng, misalnya gini, kamu seneng, kalau zaman kami itu nyebutnya film kartun, kalau kamu nyebutnya apa?
Anime apa anim? Hah? Animasi. Anim ya. Film kartun kamu disebutnya anim ya. Dulu saya seneng banget animnya itu Senseiya. Judulnya apa? Senseiya bener. Teman-teman pernah nemu nggak itu? Enggak ya? Wah, kalau teman-teman nemu, tapi kalau saya cari di internet sih banyak juga yang menemukan gitu ya. Dulu kalau mau nonton Senseiya itu adanya jam udah mau maghrib, jam 5 atau setengah 6 ya. Kemudian itu diputar seminggu sekali. Dan kalau kita nonton itu cuma 30 menit, terus ada iklannya. Berarti tontonannya berapa lama kalau nggak ada iklan? Hah? Berapa lama? 20 menit. Paling 20 menit. Tapi dipotong iklan, gitu ya. Jadi kalau kita lagi nonton nih, ya udah habis aja nggak berasa. Kita nunggu berapa lama? Seminggu. Udah kita lagi tonton nih, ya iklan. Kalau sekarang kalau ada iklan dia apa? Skip. Ya. Jadi itulah yang membuat kami jadi nggak meletak otaknya. Ya, kita nunggu aja. Jadi setelah nonton film itu, ya udah kita aktivitas seperti biasa. Kan tontonan kita cuma ada di TV. Hiburan kita cuma ada yang di TV. Habis itu kita aktivitas biasa gitu. Misalkan waktu masih SD ya kita peragain, jurus-jurusnya gitu ya. Udah. Jadi dalam banyak interaksi dalam hal-hal dunia nyata, real life, gitu ya. Abi coba zaman kamu, ya. Misalkan kamu suka animenya apa misalkan? Yang umum apa sih? Detektif Conan itu nggak populer ya teman-teman ya? Enggak ya. Dragon Ball misalkan, tahu ya? Ya Dragon Ball. Nah misal Dragon Ball, ya. Di zaman teman-teman Dragon Ball, ya. Ketika teman-teman tonton, ya, itu penasaran nggak kalau udah habis? Mungkin iklannya bisa di skip ketika teman-teman tonton terus beranjak naik lagi, pengen nonton lagi. Seri 1 selesai, seri 2. Seri 2 selesai, seri 3, seri 4, seri 5. Jadi rasa ingin tahu kamu, kebutuhan hiburan kamu terus terpenuhi, terus tersaji. Ya, sampai akhirnya sesuatu yang membuat kamu penasaran dan itu harus kamu tunggu, itu membuat cepat terfasilitasi. Akhirnya ketika itu tidak menghibur, itu kamu jadi kayak bosen. Bosen, udah pernah ya. Jadi kalau misalkan kamu nonton nih diketok sama orang tua, kamu ngapain ini mah lagi nonton film kartun, kok lama? Iya mah orang serinya sampai 100 hari itu juga dihabiskan buat tonton. Tontonannya tadi 20 menit kali 100 episode di kamar aja. Aduh, 4 jam gak berasa. Waduh, 100 episode aku udah selesai menonton. Seneng gak? Seneng. Tapi besok nyari lagi yang lain. Itulah yang akhirnya jadi meletak, namanya popcorn brain. Jadi kalau kamu paham tentang yang namanya grafik, kesenanganmu tuh udah nyampe 100 grafiknya. Ketika kamu disajikan yang nggak seperti itu, apaan sih, nggak seru, B aja. Bahkan mungkin kamu udah ya kesini nih, apa sih, ya begini doang. Karena otakmu udah meletak, ya. Di handphone itu, ini apalagi nih laki-laki, main game, wah. Ya, di otakmu tuh udah meletak, ya. Yang tadinya mainnya sebentar, sekarang mainnya sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, begadang, nggak tidur sama sekali. Bahkan saya pernah punya temen, dia bilang saya pernah kecanduan game, mainnya itu sampai 36 jam sehari. Sehari 24 jam. 36 jam coba. Itu saya tegur, kamu nggak salah ngomong nih. Sehari itu nggak 36 jam. Bener, aku main 36 jam. Ini udah sembuh nih ya. Kok 36 jam? Iya bener 36 jam. Coba. Kamu merem dulu deh, kamu inget-inget. Sehari berapa jam? Iya aku tahu 24 jam, tapi bener aku main 36 jam sehari.
Jadi waktu dia main, dia lupa waktu sampai udah berubah hari, dia masih terus main, dianggap itu sehari. 36 jam. Ya. Bayangkan tuh, orang kalau main game senang kan? Senangnya tuh hypo, berlebihan. Akhirnya yang terjadi, orang bisa mencari kepuasan yang berlebih dari yang sudah pernah dia dapat. Nah, jadi tantangan di usia kamu ini ya, masalah fokus ternyata bisa terjadi di otak kamu, rasa bosan yang akhirnya membuat kamu jadi beralih. Ini semuanya udah ada jadwalnya ya? Udah ada jadwalnya kan ya? Udah ada rundownnya ya? Iya. Udah. Mereka boleh bawa handphone nggak? Boleh. Boleh. Ada waktu nggak di mana mereka nggak boleh pakai handphone? Pas acara, Ustaz. Pas acara kayak gini. Dikumpulin di situ, Ustaz. Oh. Ini saya challenge ke teman-teman ya. Saya challenge ke teman-teman. Nanti saya usul ke panitia. Nanti ada satu momen, bukan pas acara kayak gini, itu handphonenya jangan dikasih atau handphonenya teman-teman jangan ambil. Ya. Nah, di situ teman-teman ditantang untuk menghadapi situasi tanpa handphone. Teman-teman merasa bosan karena nggak ada handphone, merasa jenuh, merasa bete, merasa tersiksa karena nggak ada handphone. Teman-teman akan rasain itu 5 menit. Mungkin reaksinya kayak resek banget sih panitianya, tahu gini nggak ikut beginian, nggak boleh bawa handphone. Apaan sih? 10 menit curhat sama teman, aku juga nggak mau, wah males banget ini, bete banget buat kayak gini, nggak boleh bawa handphone gitu. Tahu gini nggak usah daftar dong, besok pokoknya sama orang tua nggak mau, males segini lagi gitu. 30 menit udah ada temen tuh nanti yang ngasih usul, ngapain sih, curcol aja, udah yuk kita ngapain, udah mulai tuh ya. 30 menit kemudian ya akan kelihatan tuh, ada yang milih tidur aja. Ada yang milih, udah kita main hujan-hujanan aja, kita naik pohon yuk, segala macam. Jadi ya jadi kamu harus melawan rasa bosanmu. Tahu gak? Seseorang yang melawan rasa bosan, nanti itu muncul kreativitas. Apa yang masih ingat kemarin COVID gimana? COVID kemarin gimana? Teman-teman waktu COVID berarti kelas berapa ya? SD ya? Masih SD ya? Oh, yang SMA coba, kayak COVID berarti kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6? Oh, kurang merasakan ya. Kamu tahu gak? Sebetulnya dalam konteks ada namanya istilahnya tuh adversity quotient. Adversity quotient itu berarti seseorang punya ketahanan mental, ya, sehingga menjadikan seorang tuh resilience. Resilient itu berarti dia satu bisa bertahan. Orang COVID kemarin, bayangkan coba, nggak boleh pergi ke kantor, nggak boleh keluar, di rumah aja. Yang lagi kuliah nggak boleh ngapa-ngapain, yang lagi mau nikah ketunda, gitu ya. Itu di rumah aja, dia harus bertahan. Bertahan itu bikin orang jenuh. Justru disitulah kamu ngerasain jenuhnya kayak gimana. Dari tadinya tidur, bangun lagi, tidur lagi, nggak ngapa-ngapain, ya. Tapi berjalannya waktu itu ada satu kondisi namanya striving. Nah, striving itu yang tadinya teman-teman hanya memilih untuk bertahan, kemudian teman-teman mengisi kira-kira ngapain ya, daripada kita tidur makan kita ngapain ki? Kemarin teman-teman lihat deh yang COVID itu, ya, mulai searching di YouTube, kayaknya asik nih, aku ini tutorial masak aku mau bikin di rumah, mulai masak. Coba kemarin ya kan, sampai orang yang mau belajar jadi belajar online, kursus online, seminar online, semua serba online, ya. Itu sebetulnya dia nggak cuma bertahan, tapi dia ingin membuat dia akhirnya jadi terbiasa.
berkembang. Nah, teman-teman ketika HP-nya ditahan, ya, itu nanti ada satu kondisi tuh kamu misalnya di kamar aja. Ini ada teman kamu tuh yang keliling dari kamar ke kamar, dari ruangan ke ruangan gitu. Kamu ngapain di sini? Akhirnya dia milih ngajak ngobrol. Kamu tinggal komplek mana? Aku di sini. Oh berarti kita deket. Oh kamu sekolah di situ ya? Itu berarti kemampuan sosialnya berkembang. Ya, naik pohon yuk. Aku nggak bisa. Udah kita coba aja. Itu ternyata kamu merasakan, seru juga ya naik pohon. Jadi sebetulnya ini bukan buat panitia, bukan buat orang tuamu, tapi buat diri kamu. Merasakan kebosanan itu, karena kebosanan itu menghasilkan yang namanya kreativitas. Benar sih menghasilkan keisengan, kalau negatif ya jadi negatif, tapi kalau keisengan itu jadi positif jadi kreativitas yang terarah. Coba kamu tanya para seniman-seniman, itu hidupnya dari bosan semua ya? Dari kebosanan semua itu. Akhirnya daripada bosan kita apa kek, dia kadang dia genjreng-genjreng gitar doang gitu, lama-lama kayaknya bagus juga ada kayak gini. Nah, saya usul dan saya menantang teman-teman, ya, minimal sejam teman-teman rasakan ya kebosannya kayak gimana ya. Karena kalau kayak acara habis ini nih ya, ini jangan-jangan ya saya baru ngomong 30 menit, kamu udah 30 menit kemudian, udah bayangin, udah naik level nih sebenarnya, udah ganti skin nih, nggak ada handphonenya, kamu udah kepikiran. Hati-hati loh, ini disebutnya ciri orang yang mengalami adiksi. Ya, nggak ada handphonenya, nggak ada gamenya, tapi kepikiran terus, itu cirinya. Kamu ya nggak ada handphonenya, nggak sabar banget sama notifikasi, udah apaan aja ya. Itu yang tadi saya bilang, kamu prosesornya lebih bagus, informasinya banyak, cepat, sehingga disebutnya kalau zaman sekarang tuh apa namanya? Selain popcorn brain rot. Ya, brain rot. Ya, brain itu apa? Otak. Root apa? ROOT. Busuk. Otak busuk. Jadi ini istilah sih sebetulnya yang dilakukan oleh para peneliti ya di Harvard University ya. Itu ternyata aktivitas seseorang yang sedemikian rupa menggunakan gadgetnya, salah satunya ini bukan main game ya, tapi dia lebih banyak boom scrolling. Itu salah satunya menggerus kemampuan berpikir kritis. Salah satunya, kalau dari analisa saya, salah satunya selain berpikir kritis tadi, menggerus rasa atau emosi kamu. Contoh nih, ya, kamu lagi lihat sesuatu nih, terus ada adegannya tuh kamu kayak sedih banget gitu. Ya Allah, sedih banget, ya Allah, orang kayak gitu, ya Allah, sedih banget. Udah nih, kamu scroll lagi, set. Kocak banget nih video, kocak banget nih. Ya, bete ikutin perasaannya, akhirnya malas tidur. Padahal kalau kata para ahli ya, bicara tentang emosi itu, kalau orang kebawa emosinya, maka yang muncul adalah sesuatu yang akhirnya kamu jadi bete, males, stuck, susah, bingung. Ya, salah satunya lagi adalah overthinking gitu ya. Akhirnya kamu kena isu yang namanya kesehatan mental. Ya. Tapi menurut para ahli emosi ya, itu kalau orang stuck, just do it, lakuin aja. Kamu nih bingung nih lagi bikin tugas, kerjain aja. Tapi kan bingung, kerjain aja. Berjalannya waktu, emosi kamu akan berubah. Jadi emosi itu gampang berubah. Jadi di usia-usia kamu itu gampang banget kebawa perasaan. Ya, makanya isu kesehatan mental tuh banyak sekali di anak-anak generasi kamu yang tadi saya bilang otaknya, prosesornya bagus. Ya, ternyata itu terjadi di kamu.
Dikatain sama temen nggak bisa main game, ya bete, ya. Dikatain sama teman gamenya katro. Makanya anak sekarang tuh gampang banget nggak sesuai sama dirinya, dia ngatain orang, ya. Ngatainnya nauzubillah kadang bisa merendahkan orang banget, ya. Terus ketika orangnya nggak nyaman, kamu bisa bilang baper banget, lebay. Padahal kalau itu datang ke kamu belum tentu kamu kuat juga gitu, ya. Jadi ini bicara masalah fokus itu luar biasa sebetulnya tantangan kamu, ya. Ini gak cuma di sini ya, di sekolah kamu pun harus bertahan. Saya punya murid, salah satu yang saya ajarkan adalah belajar asertif, belajar bilang enggak, belajar bilang apa yang dia rasakan. Termasuk salah satunya saya kadang minta mereka tuh nulis, kalau nggak bisa ngomong di kertas saya minta mereka tulisnya pakai spidol gede, maaf ya saya lagi nggak mau diganggu. Jadi kalau temennya lagi dengerin guru ngajar, terus temennya ajak ngobrol, tahu kamu dia ngambil kertas gini, tahu gak kamu, dia nggak enak ngomong, cuman itu kan itu belajar asertif. Kalau dia ngomong sendiri mungkin nggak enak, maaf ya aku lagi, karena nggak enak akhirnya dia iya, akhirnya jadi ngobrol. Jadi belajar cuek, karena tantangan orang untuk fokus itu salah satunya cuek. Banyak anak-anak sekarang kalau misalkan dia ke bawah lingkungan, ya nggak bisa cuek sama temennya yang sering mengalihkan, akibatnya nggak jadi apa-apa. Teman-teman di sini yang jadi remaja masjid semuanya enggak? Yang remaja masjid coba nggak tahu. Yang aktif di remaja masjid, coba. Nggak ada. Nah, coba ada yang mau speak up nggak bicara? Kenapa kamu nggak aktif? Sebenarnya ada kan ya, remaja masjid ada kan ya? Apa belum terbentuk? Belum. Oke. Ada nggak perasaan kamu nanti kalau jadi remaja masjid tuh merasa apa gitu di kamu? Ada nggak? Atau kamu kebayang apa? Udah kebayang belum? Belum. Nah, jadi tantangannya adalah ketika seseorang masuk ke masjid, ya, kadang remaja itu dia malu kalau ada temennya yang bilang, kamu rajin banget ke masjid, malu. Ya, ya Allah, kamu cepet banget udah azan udah ke masjid, malu. Karena remaja itu pengen banyak tahu dan pengen banget kadang kamu tuh bisa bergaul kemana-mana, dan di pikiran kamu kalau udah jadi remaja masjid, aku nggak bisa bergaul kemana-mana, seolah-olah aku nggak bisa bebas. Padahal itu hanya pikiran kamu aja, ya. Jadi salah satunya teman-teman belajar fokus, apapun yang orang katakan teman-teman belajar fokus. Orang gampang kena isu kesehatan mental karena nggak fokus. Ya, kamu scroll nih, lihat sosial mediamu. Ya Allah enak banget dia jalan-jalan ke situ. Ya Allah enak banget makan-makan. Ya Allah. Ya Allah enaknya jadi anak artis. Ya Allah bapaknya pejabat bisa ini itu enak banget ya Allah hidup dia. Kalau aku apa? Kena mental. Ya. Tadi pagi ya Pak Indra ya, ada seorang ibu yang bertanya, curhat tentang anaknya. Iya, padahal keren loh, perempuan, pinter, dia kuliahnya di ITB. ITB ya Pak Indra ya? ITB itu kampus nomor 2 ya setelah IPB Ustaz. IPB ya. Tapi keren loh, negeri susah kan didapatkan. Nah ketika dia masuk cuma 2 semester ya. Salah satu kendala dia adalah dia ada konflik sama kakak kelas ya, karena dia mungkin selama ini banyak belajar. Ini kayak gini kan kamu belajar sosialisasi.
Karena usia-usia remaja, salah satunya kamu akan menjadi orang dewasa, modalnya adalah bersosialisasi. Ketika kamu bersosialisasi, kamu ngerasain tuh, ngerasain itu apa? Misalkan, sorry ya, aku nggak suka sama kamu, tuh kamu harus ngerasain. Ih, gak enak banget. Tapi kalau kamu gini, malas ngomong di situ, temennya pada ngasih tuh, nggak, lingkungan ini nggak ada yang bisa kamu kontrol, nggak ada. Orang nggak ada yang bisa kamu kontrol. Ini orang ada berapa nih? Ya, ada misalkan nih ada 30. Satu orang ngatain kamu, ya. Terus kamu bilang, aku nggak suka ya sama kamu jangan ngatain aku ya. Ternyata orang lain juga udah pernah dengar perilaku buruk kamu. Aku juga nggak suka ya sama kamu. Capek gak kira-kira ngurusin orang kayak gitu? Capek gak? Capek. Selain capek kamu nyuruh orang bungkam, kamu mikir, aduh ya Allah, orang ini pada nggak ada yang bisa dibilangin ya. Nggak ada yang bisa dikontrol. Berarti yang bisa dikontrol adalah diri kamu sendiri. Caranya gimana? Kamu belajar mengelola emosi dan perasaan kamu ketika dikatain seperti itu. Kami aja nih udah dewasa seperti ini, masih ada dapat ungkapan gitu, kami belajar untuk mengelola. Salah satunya kalau saya pribadi itu saya pakai pendekatannya namanya self talk. Self talk tuh ngomong sama diri sendiri. Tapi bukan kayak ngomong kayak orang kemasukan jin setan gitu, bukan ya. Bukan ya gitu ya. Terus ada dengar suara-suara, bukan. Ya. Jadi diri kita ya, ini diri kita sebetulnya ada diri disebutnya diri anak kecil ya, diri yang belum dewasa ya. Ada diri kita yang udah dewasa, sebetulnya salah satunya adalah dia mau belajar, dia mau berubah ya. Jadi kalau misalkan kamu ada dikatain nih, buat teman-teman yang apalagi udah, pokoknya kamu udah usia remaja nih kan, itu ada dikatain ya, itu sebenarnya kamu bisa bilang gini nih, self talk itu dilakukannya dalam keadaan rileks, nyaman, dan nggak ada orang selain kamu sendiri ya. Dan kamu jangan berpikir self talk itu harus kamu lakukan di tempat yang kamu sukai gitu, nggak juga ya. Misalkan kayak gini lagi rame nih ya, kamu mojok aja, habis situasi kamu nggak nyaman, kamu mojok, kamu bilangin aja, ya ilah, dikatain gitu aja kenapa sih, muka kamu cemberut banget. Emang kalau muka kamu cemberut, dianya bakal berubah. Jadi self talk tuh kayak gitu. Beda ya, self talk sama overthinking beda. Kalau overthinking itu selalu pikirannya dipengaruhi oleh satu, pikiran negatif, dua, emosi negatif. Orang ngatain kamu, itu kamu pikiran negatif kayak gini, iya sih emang muka aku jelek. Ketika dengar dari omongan kamu sering muka jelek, terus kamu merasa, aku kayaknya sebel banget, terus pikiran negatif lagi, akhirnya jadi overthinking. Nah, sesuatu yang membuat kamu jadi overthinking itulah kalau yang perempuan ya, bisa gampang banget kamu melakukan self harm. Self harm yang kamu tahu ngapain? Ayo. Bikin barcode enggak? Hah? Pernah dengar enggak? Kan? Yang laki-laki juga pernah dengar kan ya, bikin barcode ya? Kalau anak laki pernah nggak ada yang bikin barcode temanmu? Hah? Hampir nggak ada ya. Memang yang bikin barcode banyak anak perempuan. Ya. Bikin barcode berarti ngapain? Menyayat tangan. Pakai apa alatnya? Silet. Apa lagi? Jarum pentul. Bayangin loh, ini kan nempel semua jarum pentul jilbab, ya kan? Berarti kalau overthinking itu udah terjadi sama kamu, kalau self harm udah pernah kamu lakukan, hati-hati, suatu hari kamu akan melakukan itu lagi. Saya punya murid di sekolah, itu self harmnya nyabut rambut. Saya ngetes ya, tuh rambut saya tarik sakit, ini nyabut,
sakit. Cutting itu sakit. Ya. Tapi entah kenapa buat orang-orang yang punya persoalan kesehatan mental melakukan sesuatu yang pedih ke dirinya, itu dia ngerasa lega. Lega itu kalau di otak ada senyawa kimia namanya serotonin. Namanya apa? Serotonin. Serotonin itu membuat kamu jadi lega. Ya. Jadi ketika orang melakukan self harm, kalau kita ngelihat dengan mata itu emang sakit, tapi buat orang yang melakukan itu dia ngerasa lega tanpa dia sadari. Karena itu dia melakukannya nggak cuma sekali, overthinking lagi, self harm lagi, overthinking lagi, self harm lagi, tanpa dia sadari. Ternyata perilaku itu terus berulang tanpa dia sadari. Ternyata kalau ada seperti itu udah otomatis di otaknya self harm. Itulah yang harus kamu tahu, bahwa perilaku kita itu, apalagi kamu di usia remaja punya rasa ingin tahu yang tinggi, itu ada sesuatu yang kamu nggak suka itu, atau ada sesuatu yang kamu bikin penasaran, kamu pengen coba-coba. Nah, perilaku seseorang itu yang paling mempengaruhi salah satunya adalah trial and error. Self harm tuh kira-kira trial and error nggak? Trial and error itu berarti nyoba-nyoba doang. Nyoba. Nih kayak kamu nih di rumah. Kamu misalkan udah ngeliat tutorial nih, terus kamu coba cara masak telur. Bosen nih, telurnya kayak gini. Besoknya kamu campur apa gitu ya. Itu trial and error. Hasilnya ternyata enak loh. Ya. Jadi trial tapi nggak error. Berhasil, ya. Besoknya coba lagi. Nah, jadi lama-lama karena trial and error akhirnya kamu jadi punya ide baru. Nah, orang dalam berperilaku, bukan dalam konteks masak ya, dalam berperilaku itu ketika melakukan sesuatu itu ada senyawa-senyawa yang keluar di otak. Ada tadi serotonin, ada lagi dopamin. Kamu yang suka main game, lagi bosen, lagi bete main game, itu keluar dopamin. Dan dopaminnya bisa jadi banyak. Apalagi ngelihat konten yang berunsur pornografi, itu dopaminnya banyak. Dopamin hormon apa sih? Kesenangan. Kamu ada di sini merasa senang, itu dopamin keluar. Tapi kalau lihat pornografi, dopaminnya berlebihan. Makanya ketika dopamin keluar secara berlebihan, otomatis dia menjebak kamu untuk kembali melihat lagi. Contoh nih, kamu ada di sini. Grafik dopaminmu keluarnya tuh kayak gini. Kalau udah selesai, turunnya juga biasa. Tapi kalau konten-konten yang kamu lihat itu main game, lihat pornografi, itu dopaminnya bisa gitu. Kalau udah nggak ada kontennya, udah nggak main gamenya, turun lagi nih. Melewati ambang batas normal, melewati ambang batas normal atas dan bawah. Sehingga itulah yang membuat orang akhirnya jadi pengen ngelihat lagi biar keluar dopamin. Manusia butuh dopamin nggak? Butuh. Tapi kadang itu butuhnya tanpa dia sadari, ketika mendapatkan lewat jalan yang nggak tepat, nggak normal, nggak wajar, berlebihan. Nah, ini yang tantangan banget di usia kamu. Dopamin lagi butuh-butuhnya di usia remaja, ya kan? Teman-teman maunya bercanda, lagi iseng maunya nyari orang yang bisa diisengin untuk bahan ketawaan. Nah, ini sering banget nih remaja. Butuh apa tuh? Dopamin. Yang perempuan gitu juga, ya. Nah, ini yang kalau berlebihan bisa membuat kamu terikat. Ada satu cerita nih, ya. Ada sekelompok anak muda, dia pengen nyari monyet di hutan, kayak gini lah ya hutannya. Nah, ketika dia tahu bahwa umumnya orang tahu bahwa monyet itu dikasih pisang, itu ternyata pisang yang dibawa terbatas karena jauh, monyet yang didapat sedikit.
Akhirnya ada ide dari temennya, gimana kalau kita nangkap monyet tapi pakai kacang. Temennya bilang gini, ini trial and error kan. Temennya bilang gini, mana mungkin nangkap monyet pakai kacang. Ya kan gak ada salahnya kita coba. Bisa, kita coba aja. Saya juga belum tahu. Oh, ya udah. Akhirnya mereka nggak nangkap tapi cuma ngasih. Ternyata monyet juga punya otak penasaran, dia makan. Ternyata dia makan suka. Dikasih lagi, wah suka lagi nih. Wah udah simpen. Nah, akhirnya mereka menjebak monyet dengan kacang. Di hutan belantara nggak ada pohon kacang. Di hutan belantara juga nggak ada kacang yang udah tinggal makan. Tapi monyet dikasih kacang yang udah tinggal makan, mereka senang dan mereka pengen makan lagi. Nah makanya dijebak. Gimana cara jebaknya? Dalam gini, misalkan tiang listrik itu jebakannya, ya, dibuat di situ ada batok kelapa, dikasih lubang. Lubangnya itu sebesar pergelangan tangan monyet atau pergelangan tangan manusia, gitu ya. Jadi kira-kira gede apa kecil? Ini telapak tangan. Berarti kalau pergelangan tangan tuh ini, ya, lubang. Berarti kalau mau masukin tangan ke dalam lubang tadi, tangannya harus gimana? Gimana tangannya? Nah, biar masuk, ya kan? Nah. Akhirnya dibuat, dilubangin, kemudian dipantek, kemudian dikasih kacang yang banyak di situ. Nah, dalam jarak tertentu, ya, 5 meter kacang, 10 meter kacang, ya, kemudian 30 meter kacang gitu, sampai 100 meter. Nah, jadi ada kacang-kacangnya, sampai kacang yang banyak itu yang ada di batok kelapa tadi. Monyet-monyet itu turun, kemudian mereka pengen makan kacangnya, sampai mereka mencium ada satu tempat yang kacangnya lebih banyak daripada yang tadi ditebar gitu ya. Akhirnya mereka menemukan, dan monyet-monyet itu karena jumlahnya banyak dia harus saling berkelahi satu sama lain. Tersisa 2 monyet, akhirnya saling mengalahkan, tersisa 1 monyet. Ya. Terus dia perhatiin nih. Oh iya ada kacang yang tadi. Terus dia ciumin. Oh iya kacang yang tadi. Nah, dia cari-cari ketemu lubang yang tadinya. Akhirnya dimasukin. Tangannya gimana? Masuk. Terus kalau udah di dalam gimana tangannya? Dibuka, diambil. Wah, diraba. Wah ternyata kacangnya banyak. Diambil, dia nggak sabar, seret, ditarik. Bisa keluar ke tangannya? Nggak bisa. Kenapa? Nyangkut. Kenapa? Hah? Kegedean. Karena apa? Di tangannya apa? Ada kacangnya, megang kacang. Ya. Oke. Akhirnya dilepas sama monyet. Bisa keluar kan? Monyet mikir. Tapi kan aku suka kacang. Tapi kan di sini nggak ada kacang. Kan aku udah mengalahkan teman-teman aku. Nggak bisa. Masuk lagi tangannya, diambil lagi, dirobol lagi, diambil banyak, ditarik lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Dilepas lagi, mikir lagi, pokoknya aku harus ambil. Mau dicopot dengan dari luar, karena dipantek keras, nggak bisa. Masukin lagi tangannya, diambil lagi, nggak bisa lagi. Sampai akhirnya tanpa monyet sadari, karena itu jebakan, para pemburu itu nggak pakai nembak dari jauh. Kalau mau ditembak nih itu udah deket, tapi dipilih nggak ditembak, tinggal senapan anginnya tuh udah diarahkan ke badan monyet. Tinggal dilempar aja tuh jaring, yang monyet nggak bisa lari dengan mudahnya. Di era teknologi itu sama ilustrasinya, ya. Kamu mungkin awalnya masih kecil nggak tahu bahwa itu ada game yang membuat kamu jadi senang banget. Kamu mungkin belum tahu ternyata di gadget itu ada sosial media yang bikin kamu senang banget. Ya. Tanpa kamu sadari, berkembangnya usia kamu, berkembangnya waktu kamu,
tanpa kamu sadari ternyata itu memberikan rasa yang luar biasa senangnya kamu. Ya, sehingga kamu tuh kalau nggak ada game kamu, nggak ada gadget kamu, itu udah kayak tadi. Tapi kan aku kalau nggak ini nggak seneng. Tapi kan aku terbengong. Tapi kan aku, itu. Akhirnya kamu tanpa disadari nih ya, jadi terjebak. Apalagi dengan pornografi. Termasuk dengan yang namanya nafza. Sama. Kamu nggak pernah nih nyoba kayak gitu. Jadi kamu coba. Apalagi di usia-usia kamu, pertemanan itu, ya di usia kamu. Tadi kan saya udah bilang trial and error kan, perilaku seseorang. Yang kedua adalah meniru. Yang kedua apa? Meniru. Disebutnya copying. Disebutnya copy paste. Meniru itu 70% perilaku manusia mengalami perubahan. Berapa? 70%. Meniru itu nggak usah pakai otak, cukup ngelihat, tiru. Ya. Apalagi kamu lihat YouTube. Oh begitu caranya. Oh begitu ya. Oh begitu ya. Oh tinggal tiru. Kalau kamu menyadari bahwa meniru ini suatu hal yang luar biasa, sebetulnya di dunia ini ya segala sesuatu sebenarnya bisa dipelajari, karena belajar itu salah satunya adalah meniru. Nah, perkembangan kamu ketika melihat teman begini, kamu tiru. Itulah kenapa Rasulullah bilang bahwa kalau mau melihat seseorang, lihatlah atau tanyalah pada temannya. Kenapa? Dari teman itulah sebetulnya bisa dia tahu seperti apa. Mau tahu apakah anaknya suka main game, ajak ngobrol aja temennya. Mau tahu apakah temannya suka pacaran, ajak aja ngobrol temennya. Nanti ketahuan. Ya, belum ditanya ke kamu. Jadi salah satunya ketika usia remaja, pergaulan itu sangat mempengaruhi karena itu akan terjadi yang namanya transformasi nilai, transformasi pengetahuan, akan terjadi copy paste. Ini kan teman-teman semua di sini pakai jilbab ya. Ya. Kalau di rumah bisa jadi dilepaskan, di rumah, di dalam rumah apalagi, iya. Tapi keluar rumah kan ada yang pakai dan sering pakai. Yang nggak pakai ada nggak? Nggak. Kadang kayak gini nih, saya pernah dapat konseling tuh, ada anak SMP kelas 9. Saya kak di sekolah mah, sekolah sanawiyah kak, itu saya pakai terus jilbab. Oh iya. Terus di rumah, ya saya udah nggak pakai kak di rumah. Kalau saya di lingkungan rumah tuh saya nggak pakai. Nah emang kenapa? Lah, tante saya nggak pakai kak. Ibu saya dulu nggak pakai. Sepupu saya pada nggak pakai. Itu kira-kira copy paste ya? Ya kan? Karena dia ngeli. Ya. Oh jadi maksud kamu kalau pakai jilbab karena harus banyak yang pakai di lingkungan kamu? Iya lah pak. Teman kamu gimana? Ah iya kak. Temen aku di rumah circle pada nggak pakai. Ya. Itu baru jilbab. Baru jilbab. Ini maaf ya, saya ngomongnya agak-agak menjurus-jurus nih. Yang laki-laki misalkan, ya. Temennya pada main game, nggak main game, kamu jadi bahan bulian, gitu ya. Nah ketika jadi bahan bulian, akhirnya kamu jadi risih dan resah, akhirnya juga pengen main game. Ya, ada teman misalkan sampai nauzubillah main game meninggalkan sholat, itu udah kamu anggap biasa. Kenapa? Karena teman. Teman-teman juga pada nyantai nggak sholat. Apalagi ya kalau lagi main game keluar apa tuh? Ngomong apa kira-kira? Apa? Kata kasar. Ada nih temenmu yang ngingetin kayak gini. Kita kan lagi main game, kenapa sih ngomongnya nggak bisa nggak kasar? Coba apa jawaban teman kamu tuh, responnya? Apa jawabannya? Dibilanginnya apa? Hah?
Berisik. Ah, berisik lu gitu ya. Apa lagi kira-kira? Ah, so suci lu. Apa lagi kira-kira? Ah, kayak lu nggak pernah aja. Ah, so bersih. Wah, banyak ya. Nah, itu juga copy paste. Akhirnya kamu mikir, oh, jadi nggak apa-apa yang ngomong kasar. Menurut teman-teman. Ya, copy paste. Padahal kalau ketemu sama orang tua, apa kira-kira? Jangan ngomong kasar ya, nggak usah orang tua nih. Hari ini nih saya ngomong nih, teman-teman jangan ngomong kasar ya. Ya, biasanya kasar. Ya Allah, ada gak di kamu yang nggak pernah ngomong kasar? Angkat tangan, Pak. Aduh, nauzubillah, ini tantangan kita sebagai orang tua. Cantik-cantik, manis-manis, ganteng-ganteng, keren-keren, alim-alim, solihah-solihah. Kenapa ya? Aduh. Dulu ya zaman kami ya, kalau kecewa itu bilang gini, duh lama banget sih. Dah, begini aja susah banget sih. Ih, gini aja gak bisa sih. Tapi kalau sekarang, ya elah gini aja gak bisa. Nih, saya mau ilustrasi. Agama kita mengajarkan untuk sadar. Mengajarkan untuk apa? Sadar. Sekarang saya mau nanya, kalau ini ilustrasi, ya, nggak tahu kamu pernah apa enggak. Suatu hari kamu naik motor, ada kan udah bisa naik motor nih? Ya, suatu hari naik motor. Pas kamu lagi naik motor, ada yang nyalip kamu, bikin kamu goyah, jatuh, ya. Keluar kata-kata apa tuh? Astagfirullah. Sebentar. Sebelum ke astagfirullah, keluar kata-kata apa? Kasar kan? Oke. Ini orangnya udah nggak ada nih ngebut. Kamu mau kejar, kamu nggak dapet kan? Oke, kamu akhirnya jalannya pelan kan? Udah kecapean kan? Uber nggak dapet, emosi keluar semua gitu ya. Udah kecapean nih, kamu jalan pelan nih. Terus kamu mikir nih kejadian yang tadi. Pas kamu lagi mikir, berarti itu sadar namanya. Ya, baru lagi sadar ngucap apa? Gitu nggak? Ngucap sadarnya itu yang tadi yang keluar lisan kamu. Itu namanya sadar. Jadi agama kita sebenarnya tuh ngajarin kita untuk senantiasa sadar. Orang yang ikut-ikutan itu kalau nggak pakai otak kesadarannya susah. Gimana cara biar sadar? Salah satunya tuh teman-teman butuh kayak gini nih. Ini namanya literasi, untuk edukasi, sehingga masuk ke wawasan kamu, tersimpan di otak menjadi nilai. Salah satunya di otak itu ada fungsi luhur manusia yang membedakan manusia sama hewan itu adalah apa? Prefrontal cortex. Bentar nih, saya kasih contoh ilustrasi. Nikmati aja Pak, nggak apa-apa ya.